Sekarang juga, marilah kita ikuti talkshow sesi kedua bersama Kopi Kebersamaan. Yang pertama adalah paket booth portable. Portable booth. Portable booth itu mulai di angka 10 jutaan. 10 juta. Ya, itu sudah. This is GB Empowering Entrepreneur Talk. Bisnis warung kopi atau coffee shop ternyata memang sedang menjadi tren, terutama di kota-kota besar. Menurut suatu riset center, maka tahun 2019 yang lalu terdapat lebih dari 3.000 coffee shop di seluruh Indonesia, di mana jumlah ini meningkat 3 kali lipat dibandingkan jumlah coffee shop tahun 2016. Semua coffee shop memiliki uniqueness atau kekhasan masing-masing. Nah, pada hari ini saya akan memperkenalkan suatu kekhasan baru dan tentu amat sangat menarik. Apa itu? Mengapa menarik? Nah, segera tonton talkshow ini sampai akhir, dan bagi yang belum pernah subscribe, sekarang juga klik tombol subscribe di bawah ini agar Anda akan selalu mendapatkan update pada edisi-edisi berikutnya. Mungkin ada mau coba yang lain juga? Oh ya, black coffee-nya boleh deh tadi. Black coffee boleh nanti ya. Oke, siap. Ya. Sama mungkin nanti saya juga ada sedikit snack juga buat di sharing untuk pairingnya. Jadi contohnya kenapa yang namanya makanan-makanan berlemak itu cocoknya sama green tea, bukannya black tea. Ya, saya dengar itu. Ya, karena tapi sebenarnya itu ada knowledge-nya. Ada knowledge-nya. The behind dari makanan itu ternyata dengan di pairing green tea itu mengikat lemak dari makanan itu. Akhirnya jadi saat kita udah makan misalnya makanan yang pedas seperti gulai, kemudian mungkin makanan-makanan yang apa ya kayak balado begitu ya. Saat kita minum green tea, mulut itu rasanya clean langsung. Begitu. Nah, begitupun dengan kopi. Kopi itu kita lebih ke arah pleasant drink. Bukan kopi yang sampai karakternya strong gitu. Karena kalau kopi yang karakternya terlalu strong, tidak bisa di pairing dengan makanan yang netral. Dia harus makanannya yang ke arah manis. Jadi black coffee pahit ketemu sama yang manis baru netral. Itu betul. Sedangkan kalau makanan manis dikenain cappuccino, wah itu nggak bakal ketemu. Iya, betul. Ya, sama-sama sifatnya gitu ya. Betul. Karena kenapa? Cappuccino itu juga susu itu ada knowledge di belakangnya, Bro. Susu saat di steam itu harus di suhu 65 sampai 67 derajat. Di saat itu susu itu menjadi manis. Nah, di atas itu susu itu akan pecah molekulnya. Akhirnya dia mungkin pernah Bro Gandhi ke ini. Ya, silakan. Ya. Nah, sambil dicoba. Ini adalah kopi ini pemuda itu kopi tadi pemuda. ya. Nah, ini sebelum ini yang unik dari kopi kekinian itu adalah sensasi pas dikocok. Oh, oke. Jadi harus dikocok dulu. Ya. Dan ini saya lihat itu adalah logonya, ini adalah tadi yang disebut oleh Raf adalah ini begini ya, kocok dulu betul. Ya. Oke. Kelihatan dari kita, oleh kita, untuk kita. Cukup gini. Cukup, sudah cukup. Tapi ini kerasa kopinya. Rasa. Ya. Oke, thank you. Mungkin air putih boleh? Oh ya, sama panganannya. Thank you. Nah, tapi kalau makanan ini bukan produk dari kopi kebersamaan ya? Ini ada pairing biasanya kita bisa cocok dengan jajanan pasar, kue basah gitu, itu bisa pas dengan kopi ini. Saya merasakan bahwa rasa kopinya masih kerasa banget di sini. Betul. Karena itu, kenapa? Karena kita base-nya adalah espresso. Espresso itu dia ekstrak dari kopi. Jadi benar-benar soul of the coffee is in the espresso. Betul, ya. Ada salah satu elemen di roasting, Bro. Jadi begini, kalau di roasting itu ada development stage namanya. Jadi saat kan pertama pasti dipanasin dulu. Drum, dia pakai mesin roasting ya, drum gitu ya. Dia dipanaskan dulu sampai suhunya sekitar 190 derajat.
baru kopi itu dimasukkan. Saat kopi dimasukkan, temperatur pasti turun, karena kan kopi dingin. Turun sampai ke sekitar 90 derajat. Dari 90 derajat, mereka baru pelan-pelan naik. Itu disebutnya development stage tuh. Nah, terkadang ada yang kurvanya begitu turun, karena api yang gede, jadi dia kurvanya langsung naik begini. Ada juga yang dia slow roasting, modelnya dia kurvanya pelan naiknya. Nah, itu jadi pembeda di rasa kopinya nanti. Biasanya kopi yang acidity-nya agak low itu, dia kurvanya agak rendah dibandingkan yang high. Kalau high itu dia kurvanya langsung naik gitu. Main di api. Dan ini merupakan blend dari kopi dari 3 daerah itu tadi. Betul. Ya. Wah, bagus sekali. Dan lumayan juga pas kemarin ini kita sejak pandemi ya, PSBB begitu, mitra kita banyak yang akhirnya tutup sementara. Kemudian mereka menanyakan, bagaimana ini kelanjutannya dari kopi kebersamaan? Lalu saya bilang, saya akan buka toko online. Jadi ini uniknya nih bro, kopi kebersamaan ini bukan cuma kita jual franchise selesai, tapi kita tetap empower mitra kita. Jadi membina. Ya? Misalnya begini, di toko online saya di Kopi Kebersamaan itu ada namanya Kopi Kebersamaan, di Tokopedia ada, di Shopee juga ada. Itu saya tulis, kopi botolan ini akan diantarkan dari mitra terdekat. Jadi kalau misalnya ada yang memesan di Jakarta ya, misalnya ada yang memesan dari daerah Cengkareng, kita punya mitra di Taman Kencana. Oh, jadi bukan dari susah-susah dari sini Iya. ya? Walaupun dari sini yang terima ordernya. Betul, Ya? kita akan refer langsung ke mitra Taman Kencana. Ini ada pesanan ini, tolong di-handle. Nanti omsetnya akan masuk ke mitra Taman Kencana. Seperti itu. Kita cuma menjadi hub di sini. Nah, itu salah satu langkah pas lagi PSBB kemarin. Tapi ini satu yang berbeda sih dibanding yang lain ya. Biasanya memang ya kalau memang order ke sini ya nggak akan ada yang luar ya. Nah, kemudian kalau dulu sebelum zamannya PSBB, kita suka ada event. Saya juga punya komunitas komunitas pemuda begitu ya. Nah, di sana sering mengadakan event acara-acara gathering itu di daerah misalnya Serpong. Kalau dari sini ke Serpong kan jauh. Nah, kita langsung bilang ke mitra kita yang di Serpong. Kita tawarkan langsung. Salah satunya di Melati, Mas. Mau nggak pegang event ini? Lumayan nih, berapa? 300 orang, 300 porsi langsung. Langsung mereka handle. Mereka tinggal beli bahan baku aja dari kita. Jadi kita bukannya kita handle semua, tapi kita membagikan rezeki. Kita, nih silakan gitu. Jadi semuanya di kita ini cuma distribusi bahan baku. Nah, kemudian saat lagi PSBB kemarin, itu ada satu permintaan baru lagi, kan banyak kafe yang tutup. Banyak sekali ya. Kemudian ada mungkin kafe ini, orang ini punya ruko. Kafenya lantai 1 ini dikerjasamakan dengan orang lain. Nah, bangkrut kafenya. Orang ini sudah tidak mau melanjutkan. Tapi yang punya ruko bilang, tempat saya udah diobrak-abrik, ini gimana kelanjutannya gitu. Nah, disitulah saya datang menawarkan solusi. Gimana kalau operation cafe itu saya yang handle? Kamu yang punya ruko tinggal marketing aja, panggilin warawiri, panggilin teman ke sini ini. Tapi resep, bahan baku semua dari saya. Operation saya yang handle. Saya bilang, pegawai boleh, kalau punya pegawai nggak masalah. Tapi kalau belum, ya mau nggak mau saya yang interview. Saya kasih solusi untuk seperti itu. Dari saya cuma profit sharing, seperti begitu. Itu adalah solusi yang saat pandemi. Karena sebelumnya kita belum ada model bisnis yang seperti itu. Itu lebih karena private business ya. Gitu. Jadi kalau memang tadi diberitakan tentang bagaimana kemitraan itu tadi ya. Jadi kalau memang ada orang yang tertarik untuk mengambil kemitraan ya, itu sebenarnya investasi awalnya itu seperti apa, dan pernah nggak ada perhitungannya bahwa kurang lebih dalam investasi itu payoff-nya in every itu berapa lama? Oh, kita sudah ada simulasi bisnis modelnya juga. Untuk investasi awal itu Kopi Kebersamaan ada 2 jenis paket. 2 jenis. Yang pertama adalah paket booth portable. Portable booth. Portable booth itu mulai di angka 10 jutaan. 10 juta. Ya, itu sudah dapat bahan baku awal, peralatan, dan booth portable. Tujuannya apa booth portable ini? Supaya mereka bisa di bazar.
bazar-bazar, atau kadang ada permintaan buka di Car Free Day gitu. Nah, itu menggunakan booth portable yang bisa diangkut dengan motor. Kemudian yang kedua adalah paket yang di angka 20 jutaan. Itu menggunakan booth permanen. Nah, itu yang tadi saya cerita, memerlukan area cuma 2 kali 3 meter untuk operationnya semua. Di situ booth itu bahannya tebal, dari multiplex yang sangat tebal. Jadi dia juga water resistant juga, dan udah dicat dengan melamik yang bagus. Kualitasnya jadi kalau dibilang, wah ini udah kejakartaan banget nih gitu. Nah, untuk mengenai BEP-nya, jadi sebenarnya kalau pembedanya ya itu adalah bahwa kalau yang memerlukannya seperti kayak di Car Free Day, terus dan juga di Indomart, Alfamart seperti itu ya, itu cukup yang 10 juta itu deh ya? 10 juta itu aja sudah cukup. Ya. Wow. Dan itu pun bisa menjadi satu model buat mahasiswa baru mau mulai usaha nih, apa gitu. Nah, seperti itu. Lah terus ininya bagaimana? Jadi pembagiannya seperti apa itu? Oke, kalau untuk pembagian, jadi 100% omset adalah milik mitra. Milik mitra. Milik mitra. Mitra cuma cukup karena kan nggak ada royalti loh. Jadi seperti apa sih? Tinggal beli bahan baku sama beli kita. Bahan baku. Ya, sudah begitu aja. Masa? Very simple, dan kita tidak ada sistem paket-paketan di bahan baku. Jadi bahan baku yang menurut mitra lebih cepat laku, misalnya kopi atau gula aren, mereka boleh beli. Nggak perlu kita paketin paket A, isinya kopi, gula aren, matcha, coklat, begitu. Tidak perlu, karena kita belajar dengan yang kasus di Indramayu, yang ternyata matcha latte lebih laku daripada kopi. Betul. Disitulah kita memberikan kemudahan untuk mitra. Dan juga tidak menimbulkan dead stock buat mitra. Betul. Ya, begitu. Ya. Dan terkadang ada pertanyaan dari calon mitra, kalau mereka invest di sini, balik modalnya berapa lama? Nah, saya bilang, dengan modal, kita bilang deh 10 juta. 10 juta itu udah include bahan baku semua. Dia jual 50 gelas satu hari. Satu hari 50 gelas, dan harga minuman itu di kisaran angka 13.000. Nah, 13.000, kita hitung 12.000 paling gampang. 12.000 dengan jual 50 gelas satu hari. Satu hari dapat 600.000. Kalikan 30, udah 18 juta. Wow. Di bawah 1 bulan. Amazing. Menarik sekali sebenarnya ya. Jadi ini benar-benar satu konsep yang saya di luar pemikiran saya, karena kebanyakan melalui franchise dan juga memerlukan modal yang cukup besar ya. Dan banyak juga orang yang begitu franchise keluhannya royalti. Betul. Ya. Dan ini nggak ada pakai begitu, hanya beli bahan baku aja ya. Jadi setiap kali pokoknya invest pertama 10 juta, dan yang invest pertama itu sudah termasuk bahan bakunya ya, untuk paket bahan bakunya itu, dan setelahnya hanya beli bahan baku gitu aja ya. Begitu saja. Wow. Sudah very simple, kita bikin bisnis yang something yang very simple, dan kunci dari bisnis kemitraan itu adalah kemudahan transfer knowledge-nya, replikasi resepnya. Jadi kenapa kita bikin, kopi Oreo, kopi Regal, kopi Denkau, itu apa bedanya? Ya satu ditaburin Oreo, satu tabur Regal, satu tabur Denkau. Something different, tapi saat orang mencoba, wah ini berbeda semuanya. Jadi akhirnya mereka punya experience di situ. Nah, saat kita sudah mempunyai mitra yang cukup banyak, dari situlah CSR kita akan berjalan lagi, yang sistem audisi dengan permodalan. Nah, seperti itu yang akan dilakukan. Jadi dalam hal seperti ini, kalau memang misalnya suatu daerah ya, mereka melihat tadi seperti sudah digambarkan kopi durian ya, ada satu daerah lagi misalnya di sana itu terkenal sekali dengan dawetnya, ya, cincaunya, dan itu bisa membuat pembeda tersendiri begitu, atau diizinkan membuat seperti itu, atau harus melalui standarnya aja? Oke, jadi mereka bisa mengajukan dulu pertama. Mengajukan dulu. Yang kita lihat menurut kita, ini unik nih, bisa dijual di daerah itu tertentu, kita akan izinkan. Tetapi dengan development kita dulu. Pengajuan, kalau sudah disetujui baru boleh jualan. Dan itu jadi eksklusif di daerah itu. Gitu. Terus untuk manpower, ini kan memang yang paling inti ya, sudah dapat bahan baku semuanya, tapi bagaimana how to mix it ya, membuat ini sampai suatu produk yang orang beli. Lah,
yang seperti itu, ini bagaimana nih? Apakah disuplai dari pusat dulu gitu, atau seperti apa nih? Oke. Kalau berbicara 10 juta tadi. Oke, kalau untuk konsepnya kopi kebersamaan ini adalah orang yang mau berbisnis sendiri, Bro. Ya. Jadi kita lebih encourage mereka untuk terjun langsung ke lapangan daripada mereka membayar pegawai. Karena kalau membayar pegawai, operational cost untuk pegawai aja sudah ada sendiri ya, ada Iya, gaji betul, ya, pasti. elemen gaji. Kalau mereka handle sendiri, ya otomatis mereka menikmati hasilnya sendiri. Mereka lebih mengerti analisa pasarnya seperti apa. Nah, kemudian kalau untuk rekrutmen pegawai, kita cuma membantu dari trainingnya. Mereka merekrut dari tenaga yang mereka sendiri, mereka datangkan ke Jakarta. Misalnya seperti saya punya karyawan ya, ini yang saya mau berikan, karena let's say we call it sebagai barista gitu ya, kirim ke sini di training, dan itu ada cost-nya. Oke, itu udah termasuk di angka franchise-nya. Really? Angka kemitraan. Sounds incredible ya. Wow. Udah termasuk segalanya hanya 10 juta ya. Dan kalau kita tadi asumsikan 50 gelas per hari, maka it's just less than a month. Sudah pay off loh di situ. Luar biasa sekali di situ ya. Dan kalau begitu ke depan seperti apa? Apakah akan tetap berpikir bahwa ini ada kemitraan ini yang akan diambil gitu, atau akan berubah ke franchise seperti apa? Kita saat ini lebih ke arah kemitraan. Kemitraan terus ya. Karena kalau buat kita franchise itu memerlukan satu sistem yang sangat terintegrasi, investasinya sangat mahal dan marketnya berbeda. Ada yang orang yang kalau kita bicara franchise itu adalah bisnis yang automated. Sedangkan kalau kemitraan ini masih bisnis yang self-involvement. Nah, jadi kita masih di tahap kemitraan saja. Karena buat kita lebih mementingkan maju bersama, kemudian kita distribusi bahan bakunya saja. Seperti itu. Apalagi yang bisa diberitahukan ke klien ya. Memang orang tuh kan pada saat melihat ada satu coffee shop baru, cenderung datang untuk mencoba ya, seperti apa. Tetapi begitu mencoba, maka disitulah key-nya baru timbul apakah ada repeat order atau tidak. Lah kalau di sini, kalau begitu saya melihat adalah rasa kopinya, atau memang itu, atau ada hal lain yang bisa diceritakan sebagai faktor diferensiasinya di kopi kebersamaan. Kalau di kita untuk mitra-mitra yang baru buka, kita juga ini di paket yang di harga 20 jutaan ya. Itu kita memberikan iklan di Instagram, kita promote. Kita hire influencer lokal untuk bantu gaungnya. Nah, setelah itu pas saat hari opening itu ada promo misalnya kopi bayar seikhlasnya gitu. Itu untuk menarik market. Kopi bayar seikhlasnya. Wow. Ini menarik. Ini seperti apa ini? Jadi, nah itu ada ini orang datang beli terus bagaimana? Misalnya saya ini sebagai customer-nya seikhlasnya gitu terus mereka saya pesan misalnya Bro Gani pesan apa? Oh, kopi pemuda. Oh ya. Silahkan minum dulu. Habis itu ya silahkan bayar seikhlasnya aja. Itu something yang satu ide yang kita breakthrough market tuh seperti itu gitu. Dan ini adalah memang bagian dari setiap investornya itu tadi gitu ya. Betul. Ya, tapi memang satu hal yang menarik sih ya. Sebagai contoh adalah kalau kita melihat OVO, GoPay, Shopee dan ShopeePay dan yang lain-lain itu ya. Mereka tuh waktu awalnya benar-benar membakar uang. Tetapi kalau melihat sekarang ya, bagaimana sudah tidak ada uang yang dibakar dan tetap berjalan dan amat sangat sukses, value-nya begitu tinggi ya. Jadi memang ya itulah yang namanya usaha untuk pertama kali menarik ya, harus ada sesuatu ya. Itu jadi bayar kopi seikhlasnya ya. Dan ya orang ada yang memang nggak ikhlas bayar, nggak bayar gitu. Nggak bayar, nggak apa-apa. Kita minta doanya saja. Oke. Itu waktu itu diimplement itu di Kerawang. Di Kerawang. Berapa lama di Kerawang gitu? Di Kerawang seminggu, itu, 2 minggu. Waktu itu karena marketnya sambutannya sangat luar biasa. Satu hari itu bisa keluar 1000 porsi. 1000 porsi. Masuk akal. Nah, itu jadi cuma 3 hari, Pak. 3 hari. Iya. Tapi paling tidak ya, begitu banyak orang datang sudah merasakan
kopinya, dan the next day mereka akan bisa menilai ya. Betul. Dari situ mereka akan datang, wah kopi kebersamaan deh gitu. Kenapa namanya simple, kebersamaan, mudah diingat buat saya gitu. Faktor sukses di mana-mana adalah sosial media. Ya. Lah, bagaimana kalau saya melihat kan kopi kebersamaan ini kopi kekinian yang benar-benar jadi konsepnya pun saya yakin sudah memakai sosial media amat sangat ya. Di sini seperti apa? Nah, kalau di kita ya saya sendiri bukan orang yang eksis di sosial media. Tetapi saya sendiri belajar. Kita terus belajar untuk coba kita promote. Makanya dengan membuka cabang baru itu di franchise yang di harga kemitraan di harga 20 juta itu kita involve dengan local influencer. Jadi kita mengundang mereka untuk ayo review kita yuk gitu. Kemudian dari situ mereka akan menebarkan riaknya. Kurang lebih seperti begitu. Jadi kalau untuk di sosial media kopi kebersamaan sendiri kita lebih ke arah promote foto-foto atau produk-produk baru. Mungkin ke arah lifestyle anak-anak muda, minum kopi bareng seperti itu nanti. Dan kalau jika ada event terbaru dari kita yang seperti akan dilaksanakan bulan depan, kita akan promote di Instagram kita juga. Terus kalau rencana ke depan seperti apa nih, Rob? Rencana ke depannya kita tetap ingin memajukan kopi kebersamaan di daerah-daerah. Nah, tentunya ini kita ekspansi ke depannya ini untuk di area Jawa dulu, Pulau Jawa. Kita membuka selain dari sistem kemitraan satuan, kita juga membuka untuk kemitraan regional. Yang akhirnya kemitraan regional itu menjadi hubnya kita di wilayah itu. Contohnya di Jawa Tengah. Nah, kita akan membuka kemitraan regional, jadi dia akan memegang se-Jawa Tengah. Dia akan mengontrol dan itu sistemnya kemitraan. Gitu. Jadi dari kita cuma memasukkan sistem bahan baku. Seperti itu. Dan kalau memang orang tuh mau order, caranya seperti apa? Bisa menghubungi Instagram kita @kopikebersamaan yang logonya tangan. Kemudian bisa menghubungi Tokopedia kita juga, Shopee juga bisa, atau langsung ke nomor telepon dari Kopi Kebersamaan. Nomor teleponnya? Di 0812 1145 8328. Wow, oke. Dari talkshow ini saya dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, pendiri atau pemilik coffee shop ini adalah seorang anak muda yang memiliki pengetahuan kopi amat sangat baik. Bermula dari berbagai macam jenis kopi, sifat-sifat dasarnya, dan juga bagaimana memproses kopi itu menjadi satu minuman yang memiliki taste atau rasa yang tepat bagi setiap kalangan. Yang kedua, pemilik coffee shop ini mengambil segmen kopi kekinian, di mana segmen ini memang segmen yang amat sangat gemuk, dipenuhi dengan kaum milenial, di mana mereka menghendaki rasa kopi yang ringan dan universal. Yang ketiga, kopi kebersamaan sangat menghargai kekhasan dari setiap daerah. Mereka menciptakan satu jenis kopi baru, mengadop kekhasan dari daerah tertentu sehingga diterima dengan amat sangat baik. Yang keempat, nama Kopi Kebersamaan ternyata bukan hanya slogan belaka, tetapi benar-benar mengajak, bahkan membina setiap mitra bisnisnya itu agar mendapatkan manfaat yang baik pada masing-masing. Yang kelima atau yang terakhir, ternyata benar bahwa hanya dengan investasi atau modal 10 jutaan rupiah saja, maka siapapun juga termasuk Anda sudah bisa memiliki, mengelola kopi kekinian. Dan berita baiknya, coffee shop ini sangat cocok dimanapun tempatnya, termasuk jika Anda berminat untuk membuka di Car Free Day atau warung-warung mahasiswa, atau bahkan di depan area semua minimarket. Demikianlah GP Empowering Talk Show pada hari ini, semoga memberi manfaat.